Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Di luar Jingxi Dongtian, banyak orang yang terkejut dengan banyaknya angka kematian murid yang memasuki Jingxi Dongtian. Salah seorang kebingungan, apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak menyangka begitu banyak titik hijau yang menjadi merah. Dan orang-orang di dalamnya mati seketika. Dengan bersimpuh di atas rerumputan dirinya tidak menyangka bahwa ini semua sudah berakhir. Begitu banyak orang mati, dan langit sudah jatuh. Guru Li yang berada di sampingnya juga begitu terkejut. Karena kecerobohannya, berakibat melukai murid-muridnya. Guru Li sudah mengetahuinya, dan dia seharusnya tidak membiarkan mereka masuk. Dia meminta maaf untuk mereka semua, karena sudah melibatkan murid-muridnya. Teman Guru Li masih tidak terima dengan kondisi saat ini. Dia mengatakan kepada Guru Li bahwa semua orang yang berada di dalam mungkin sudah musnah. Bahkan mungkin tidak akan keluar hidup-hidup, ucapnya kepada Guru Li dengan perasaan putus asa. Sama seperti Guru Li, dengan perasaan bersalah. Bahwa semua itu akibat dirinya, karena dialah yang bertanggung jawab atas pertemuan pendidikan di kota ini. Dia tidak tahu harus bagaimana dia mengatakan kepada orang tua siswa yang telah meninggal. Namun tiba-tiba muncul pesawat yang membawa murid-murid dari Universitas Qingbei. Pesawat yang mendarat tersebut menarik banyak perhatian orang. Guru Li menyampaikan bahwa bantuan dari Universitas Qingbei sudah datang, sekarang semua orang hanya bisa meminta bantuan mereka. Berapa banyak orang yang akan diselamatkan, ucap Guru Li berharap banyak kepada Universitas Qingbei. Luo Yi yang datang sebagai pemimpin, langsung menghadap kepada Guru Li. Dia mengatakan sudah menerima pesan darinya. Gurunya juga menyuruhnya datang secepat mungkin, ucapnya kepada Guru Li. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Guru Li tidak mengatakan banyak basa-basi lagi, dia langsung mengatakan pada poin pentingnya. Bahwa sekarang situasinya sedang kritis, sebagian besar siswa mati. Setelah kalian masuk, lakukan yang terbaik untuk melindungi kehidupan orang-orang yang tersisa. Siswa-siswa ini semuanya adalah miliknya, ucap Guru Li memohon bantuan kepada Luo Yi dan teman-temannya. Luo Yi mengatakan kepada pamannya, itu sudah cukup. Yakinlah, kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Sebelum pergi, Master memberikan senjata padaku, ini bisa memecahkan beberapa arai sihir. Ini akan membuat kami masuk dengan lancar, ucap Luo Yi memberikan harapan kepada Guru Li. Luo Yi kemudian menembakkan senjata sihirnya, di mana sebelumnya terdapat portal masuk ke Jingxi Dongtian. Dan terbukalah portal tersebut, kemudian murid-murid dari Universitas Qingbei tersebut berangkat ke dalam inti Jingxi Dongtian. Guru Li memperingatkan kepada semua tim dari Universitas Qingbei untuk berhati-hati. Karena menurutnya, mungkin ada bahaya yang tidak biasa di dalam. Teman Luo Yi meyakinkan Guru Li bahwa terlalu kecil untuk mengkhawatirkan dirinya. Karena menurutnya sebuah lubang kecil di langit saat itu, kami akan masuk dalam sekejap, lalu menyelamatkan nyawa saudara-saudara kecil yang rapuh dan ketakutan itu, ucapnya tertawa dengan sombongnya di hadapan Guru Li. Dengan memegang kening kepalanya, Guru Li berharap semoga begitu. Kemudian semua orang dari Universitas Qingbei pergi, dan melompat ke dalam portal masuk inti Jingxi Dongtian. Guru Li mengatakan semoga beruntung. Shin berpindah ke lokasi Suhan, dan teman-temannya. Suhan sedang memegang palu yang dia dapatkan dari hasil rampasan makhluk basal. Liang Shu yang berada di samping Suhan menunjuk ke arah serigala guntur bermata merah. Ada 3 serigala guntur terbang dari barat laut, ucap Liang Shu memberitahu Suhan. Serigala guntur bermata merah tersebut berusaha menerkam Suhan dan teman-temannya. Namun Suhan kemudian melemparkan palunya ke arah serigala guntur bermata merah. Dia kemudian mengeluarkan jurus seni bela diri sejati, dan akhirnya senjata palu tersebut meledak dan mengenai monster serigala bermata merah. Monster tersebut akhirnya mati dan terjatuh ke atas tanah akibat serangan dari Suhan. Suhan berpikir bahwa dirinya mengumpulkan banyak alat sihir, sekarang akhirnya berguna. Hanya saja, senjata sihirku benar-benar meledak sekali lempar. Dirinya perlu berkonsentrasi banyak, sehingga tubuhnya tidak bisa bergerak.
Jadi dia butuh orang lain untuk melindungi dirinya, pikir Su-han. Liang Shu yang melihat serangan dari Su-han, langsung bersorak. Kakak Su hebat, siapa yang menduga, senjata itu meledak dengan kuat, bahkan itu sebanding dengan bom nuklir kecil. Ledakan binatang buas ini, teriak Liang Shu penuh semangat. Namun Su-han mengatakan bahwa ini bukan waktunya untuk bersenang-senang. Kemudian Su-han memerintahkan Silverwing untuk melindunginya, sehingga Su-han bisa terus menyerang. Su-han juga memerintahkan Liang Shu untuk bertanggung jawab atas kewaspadaan dan keamanan, dan buat semua orang mempercepat jalannya. Bisakah semua orang bertahan hingga akhir, berhasil atau gagal, ucap Su-han membuat pertaruhan. Su-han berpikir bahwa seni bela diri sejati adalah senjata kerajaan tingkat atas, semakin tinggi level senjata, semakin besar kekuatannya setelah meledakkan diri. Jika ada sebuah artefak meledak menghancurkan bumi, bukanlah sebuah masalah. Tentu saja, untuk membuat sebuah artefak meledak, juga membutuhkan pemahaman yang mendalam dan harga yang mahal, pikir Su-han mulai mengeluarkan seluruh senjatanya. Silverwing kemudian mengepakkan sayapnya, dan Su-han langsung melompat ke atas pundaknya. Mereka kemudian terbang dan bersiap menembakkan senjata sihirnya, dan meledakkan ke monster serigala. Dia kemudian mengeluarkan jurusnya yang sama, dan akhirnya meledaklah senjata sihir tersebut ke arah monster serigala. Terlihat Lin Chuyuan dan Lin Jiaxin membicarakan Su-han. Lin Jiaxin bertanya kepada saudara seniornya, bahwa senjata kerajaan Su-han mirip dengan pedang kerajaan sekolah pedang Shushan. Lin Jiaxin juga bertanya-tanya, dari mana Su-han mempelajari hal itu. Lin Chuyuan menjelaskan, bahwa seni pedang kerajaan Shushan kita terkenal. Tapi senjata kerajaan Su-han sama sekali tidak diketahui. Setidaknya aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa membuat senjata itu meledak, ketika dia menginginkannya dengan paksa. Namun Lin Chuyuan kemudian menyuruh Lin Jiaxin untuk bertanya langsung kepada Su-han, bagaimana dia melakukannya. Lin Jiaxin yang mendengar jawaban dari Lin Chuyuan langsung mengerutkan keningnya, tanyakan pada dia, apa Su-han akan memberitahukan hal itu, kata Lin Jiaxin kepada seniornya. Orang yang dibawa Lin Chuyuan memberitahunya, bahwa pengetahuan Su-han kurang, meskipun punya beberapa trik. Namun Lin Chuyuan mengatakan bahwa itu tidak mempengaruhi situasi keseluruhan. Dia pasti akan mengatakannya, ucap Lin Chuyuan meyakinkan Lin Jiaxin. Orang yang dibawa Lin Chuyuan berpikir, bahwa Lin Chuyuan ini adalah orang yang sombongnya mencapai surga. Kali ini semua pusat perhatian diambil oleh Su-han. Benar-benar keji, pikirnya. Lu Yunxi yang melihat Su-han membasmi para monster mengucapkan terima kasih untuk kali ini. Karena menurut Lu Yunxi, Su-han adalah pria pertama yang Lu Yunxi anggap. 15 menit kemudian, terlihat Long Lingtian membawa orang yang digendongnya. Orang yang dibawanya dengan penuh bahagia, dia menekan kepala Long Lingtian karena berhasil sampai di inti Jingxi Dongtian. Murid lainnya mengatakan bahwa sekarang kita mencapai inti Jingxi Dongtian, kita akan selamat. Semua orang langsung bahagia, wow akhirnya sampai. Cepat langsung masuk, semoga aman di sini, ucap semua orang dengan semangat. Orang yang dibawa Long Lingtian mengatakan kepada Long Lingtian, kenapa dia tidak bicara, lihat kita selamat, ucapnya kepada Long Lingtian dengan menekan kepalanya Long Lingtian. Long Lingtian langsung emosi, dia tahu itu, dirinya pikir dia tidak bisa melihat. Berani sekali tidak menghormati tuan muda ini, jika dalam keadaan biasa, dia sudah melemparkan orang tersebut ke mulut serigala, kata Long Lingtian penuh dengan emosi. Liang Shu kemudian memanggil Su-han, bahwasanya semua orang sudah aman. Namun Su-han memperingatkan untuk tidak menganggap remeh hal ini. Menurut Su-han, Raja Serigala Guntur bermata merah tidak akan membiarkan semua orang pergi dengan mudah. Terlihat di belakang gerombolan serigala merah, ada Raja Monster Serigala bermata merah. Raja tersebut kemudian melompat dan berniat menyerang pelindung yang dibawa oleh Su-han. Semua orang terkejut dengan kemunculan Raja Monster Serigala bermata merah. Itu adalah Raja Serigala Guntur bermata merah, dia bergegas ke sini, ucap orang-orang ketakutan. Su-han kemudian meminta Silverwing untuk menyerbu ke atas. Kemudian mereka terbang ke atas. Kemudian Su-han berhadapan dengan Raja Monster Serigala, dia mengeluarkan semua senjatanya dan mengeluarkan jurus seni bela diri nyata, ledakan tanpa henti. Akhirnya berhasil mengenai monster Raja Serigala tersebut.
Akibat serangan dari Suhan, Raja Monster Serigala langsung terdorong jauh ke belakang. Semua orang bersorak karena serangan dari Suhan. Raja Serigala Guntur Merah terkena serangan, Suhan sangat kuat. Kita selamat, Suhan sangat baik hati, ucap semua orang bahagia karena keberhasilan Suhan. Suhan dan Silverwing kemudian turun. Suhan memerintahkan semua orang untuk pergi ke inti Jingxi Dongtian. Karena menurut Suhan, Raja Serigala Guntur Bermata Merah tidak akan menyerah. Semua orang akhirnya sampai ke inti Jingxi Dongtian. Seseorang mengatakan bahwa ada kejeniusan hebat di dalamnya, ayo masuk dan lihat. Seseorang menunjuk bahwa ada orang. Banyak orang yang terkejut dan ketakutan, tidak, kenapa ini terjadi? Ya Tuhan, kenapa ada begitu banyak orang yang mati, ucap orang yang melihat situasi yang terjadi. Suhan yang berada di luar inti Jingxi Dongtian, sedang memantau Raja Monster Serigala. Dia berpikir, bahwa Raja Serigala Guntur Bermata Merah tidak mundur. Dirinya berharap, inti dari Jingxi Dongtian akan memiliki cara untuk membuat dia meninggalkan tempat ini. Jika tidak, sepertinya Raja Serigala Guntur Bermata Merah yang menjaga inti ini, maka kami tidak bisa pergi sama sekali, pikir Suhan. Tak lama kemudian, Liang Shu memanggil Suhan. Kak Su, gawat. Sesuatu terjadi di depan, ada banyak orang mati di sana, ucap Liang Shu memberitahu Suhan. Suhan kemudian menyuruh Liang Shu untuk pergi bersama dan melihatnya ke dalam inti Jingxi Dongtian. Seseorang mengatakan bahwa orang-orang ini tidak ikut dengan kami, apakah mereka siswa lain dari keempat kota? Siswa yang lain mengatakan iya, bahwa dia tidak pernah melihat mereka masuk sebelumnya. Tidak disangka akan ada yang mati di sini, ada beberapa orang bertopeng. Apa mereka yang melakukannya? Ucap beberapa orang siswa terkejut dengan situasi yang terjadi. Kultivator kuno kemudian keluar dan menampakkan diri, dia mengatakan, sepertinya Raja Serigala Guntur Bermata Merah masih tidak berhasil, bahkan setelah menggila. Serangan bunuh diri yang tidak masuk akan gagal membunuh mereka. Ini membangkitkan minatku, apa mereka diselamatkan oleh murid bernama Suhan? Ucap salah satu anggota kultivator kuno. Anggota lain mengatakan bahwa tidak peduli siapa yang menyelamatkan mereka, itu bukan masalah. Karena mereka datang ke sini, dirinya yang akan berurusan dengan mereka, dan menyelesaikan tugas dengan sempurna. Anggota yang lain ikut mengomentari. Benar, persetan mereka masuk ke sini atau tidak? Hari ini, aku bisa membunuh banyak orang, ini semua adalah kehidupan muda, perasaan ini sangat bagus, ucap para anggota kultivator kuno. Beberapa murid mulai emosi, hah, apa kalian yang membunuh orang-orang ini? Siapa kalian, buka topeng kalian, jangan licik, ucap siswa-siswa akademi memulai tensi pertarungan.